Harapannya ya tetap bisa jadi pasangan, teman maupun sahabat yang sama seperti sekarang ini. Yang punya hubungan yang nggak terlalu formal-formal banget, yang bisa nyantai, bisa guyon, bisa serius juga. Dan nantinya berharap bisa sama-sama punya tanggung jawab untuk merawat keluarga yang baru ini maupun nanti kalau sudah punya anak juga. Itu aja. There's a whisper running through the reaches of the night. Harapannya tetap satu sih pasangannya, belum jadi 2 ataupun 3. Terus mungkin anaknya udah 10 kali kalau 30 tahun ke depan. Terus harapannya berat David nggak boleh lebih dari 83 kilogram. Years may turn and walls may fall. The tide moves in and time moves on. I know you're close wherever I go. Through every wall and warning sign, you hold me up on every side. All I know, you never let go. It's all I know. You never let go. It's all I know. Years may turn and walls may fall. Time moves in and time moves on. Gak habis-habis ya. Coy, keluar bolanya. Through every war and warning sign, you hold me up on every side. All I know, you never let go. It's all I know, you never let go. It's all I know. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi 2, melainkan 1. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Yang ingin saya bagikan adalah satu kata di situ, dipersatukan. Ditambah dengan Allah, satu kalimat, dipersatukan Allah. Jauh sebelum Matius ini, di dalam perjanjian baru ini tertulis apa yang disampaikan Yesus. Jauh sebelumnya kita bisa lihat di dalam Kejadian 2:18 di Taman Eden. Tuhan Allah berfirman tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Maka dia menempatkan seorang penolong yang sepadan dengan dia. Jadi sebelum ada Matius ini sudah dibentuklah lembaga keluarga di dalam kitab Kejadian. Itu awal mula sebuah keluarga. Di dalam Kejadian itu Tuhan berfirman, Tuhan tahu bahwa manusia tidak bisa sendiri. Itu harus digarisbawahi. Tuhan tahu bahwa David tidak bisa hidup sendiri. Demikian pun Vici. Jadi Anda dipertemukan pagi ini untuk menerima berkat sebagai suami istri. Kalau kita lihat kejadian di Taman Eden itu, maka kita bisa percaya bahwa sebuah keluarga sesungguhnya inisiatif Allah sendiri. Karya tangan Allah sendiri. Tuhan tahu David tidak bisa hidup sendiri. Jomblo tidak enak. Itu maksudnya. Tuhan tahu tidak baik Adam sendiri.
Ya, bersyukur David sudah melewati itu dan dipertemukan dengan Vici pagi hari ini. Jadi yang pertama, keluarga Anda sesungguhnya datang dari tangan Tuhan. Ya, Tuhan yang membentuk. Kira-kira kalau Tuhan yang membentuk, adakah karya Tuhan yang tidak sempurna? Tidak ada. Sempurna adanya. Oleh karena itu, ketika Allah menurunkan berkat dalam sebuah keluarga Kristen, maka keluarga itu sesungguhnya sempurna adanya. Masalahnya dalam perjalanan rumah tangga, manusia yang merusak karya itu. Makanya dikatakan di ayat Matius tadi, tidak boleh diceraikan manusia. Kenapa? Karena sempurna adanya. Kalau tidak sempurna, wajar kalau diceraikan. Jadi keluarga itu sempurna dari awal, tidak bercacat. Itu poin pertama, pegang baik-baik. Tuhan Allah berfirman, tidak baik manusia seorang diri, dia menempatkan seorang penolong. Siapa penolong David dalam keluarga? Istri. Berarti kamu yang ditolong. Betul? Ya, kita harus fair, jangan bilang penolong tapi nggak ada yang ditolong. Ya, Ici yang menolong, David yang ditolong. Yang kuat siapa? Penolong apa yang ditolong? Penolong. Nah, seorang wanita itu dalam keluarga sosok yang luar biasa. Orang sukses bilang begini, di balik kesuksesan seorang suami, ada istri di belakang layar mendoakannya. Oke. Efesus 5 berkata, hai suami, kasih istrimu seperti dirimu sendiri. Hai yang ditolong, kasih penolong. Kalau dia nggak mengasihimu, mau jadi penolong, mikir. Efesus 5 juga begini berkata, hai istri, tunduk dan hormat kepada suami, seperti jemaat tunduk kepada Kristus. Hai penolong, tunduk dan hormat kepada yang kau tolong. Kalau kamu tidak belajar tunduk hormat kepada yang kau tolong, kamu sembarangan menolong. Jadi ketika kau menolong sebagai istri, hormati dia, supaya tanggung jawabmu sebagai penolong berjalan dengan baik. Yang terakhir, sepadan dengan dia. Sepadan artinya ada penolong, ada yang ditolong. Gak mungkin dua-dua, penolong ketemu penolong, jeruk makan jeruk. Ya, ini namanya sepadan. Oke? 3 hal itu buat bekal kalian. Bahwa yang pertama, keluarga datang dari Tuhan. Jangan sekali-sekali Anda merusak apa yang sudah Tuhan berikan. Bukan pendeta, gereja, atau keluarga yang marah, tapi Tuhan sendiri. Saya ulang untuk terakhir kalinya. Apa yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan manusia. Amin. Vici, we have been together for 5 years and it's not short time for a normal relationship. We know our relationship has faced many situations and all of that have meaning to build our relationship to be stronger for time to time. We know that we have very different character. I'm a person who always use logic and you are a person who always use feelings. I know we spend some of our time to change this difference from barrier to become a team with good collaboration. One thing that we build together from beginning of our relationship is commitment. And we always learn how to respect this commitment and it shows on our relationship journey. We face more than one time of long distance relationship and see where we are now. And after 5 years of our relationship, this is the right time to say and continue our commitment in front of God and ask for His blessing. Vici, I promise now to take you to be one and only wedded wife, to have and to hold from this day forward, for better, for worse, for richer and for poor, in sickness and in health, to love and to cherish till death do us apart. David, I still remember how I got freaked out when you asked me to be your girlfriend and future wife at the same time. I was 21 and I thought you must have been crazy and did not really mean what you said. But I was wrong.
You are really a man of your words, and look where we are now. 5 years are certainly not a short period of time, and you and I both know that our relationship has so much bumps along the way, and far than perfect. However, we always fight for each other until this day finally come, the happiest day of my life. You know that I am the most indecisive person that you have ever met, but one thing that I've never been unsure of is the love I have for you. And today, I'm making the easiest decision in my life, becoming your wife. So, I promise you my commitment, and when someone is committed, they won't allow themselves to find perfection in someone else. I promise, in terms of uncertainty, I'll be the only thing that is certain. Even though I know your vulnerability, I won't ever use it against you. I promise to never lose our spark and to always do the little things to make you happy. I have searched, and there is no other better half I can ever find. You are my best friend, my rock. I cannot wait to face many adventures of life together with you. So David, I now take you to be one and only wedded husband, to have and to hold from this day forward, for better, for worse, for richer, for poorer, in sickness and in health, to love and to cherish, till death do us part. Thank you sudah berkenan hadir walaupun di masa pandemi ini. Semoga teman-teman sama keluarga juga sehat selalu, bahagia selalu juga, dan mohon doanya buat kita. Thank you.